Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba Rianti pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sini ada yang tidak masuk tidak? Ada. Siapa? Putri. Kenapa Putri? Apa? Apa? Oke, nanti ibu chat ya dia kemana. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai meyakini Nabi dan Rasul. Buka bukunya halaman 169, 170 lah. Halaman 170. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, terlebih dahulu minggu kemarin kita sudah belajar tentang kitab-kitab Nabi dan Rasul. Ada yang masih ingat tidak kitab-kitab Nabi dan Rasul? Saya ingat. Rianti? Zabur Nabi Daud. Oke, Aulia? Injil Nabi Isa. Lanjut. Taurat Nabi Musa. Dan yang terakhir, Al-Quran Nabi Muhammad. Pintar. Jadi ada 4 ikat Nabi yang mendapatkan kitab. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Lanjut, kita hari ini akan bahas tentang iman pada Nabi dan Rasul. Sini ada tidak? Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang diberikan Allah? 25. Ya, itu yang wajib. Yang seluruhnya tuh ada banyak ya. Oh, tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Ada yang hafal tidak? Nabi-nabinya? 25. Ya. Kita nyanyi pakai lagu balonku coba. Nah, ada Oke, Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Zuhair, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, pintar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengertian iman. Ada itu iman dong. Iman itu kepercayaan. Pintar. Jadi iman itu artinya percaya atau iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu berarti percaya bahwa Allah mengirimkan Nabi dan Rasul itu sebagai pemberi wahyu kepada umat manusia, dan kita harus mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dan mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Ada itu tidak? 2 kalimat syahadat apa? Pintar, bagus. Selanjutnya kita buka halaman 171 tentang tugas Nabi dan Rasul. Ada itu enggak? Tugas Nabi dan Rasul. Pertama, Menyampaikan wahyu dari Allah pintar. sebagai Sebagai? membawa kabar gembira, Oke, sebagai kabar membawa kabar gembira, sebagai pemberi bagi umatnya. sebagai saksi bagi umatnya, dan sebagai pemberi peringatan. Jadi Nabi dan Rasul itu sebagai saksi bagi umatnya. Jadi Nabi itu memberikan saksi nanti di akhirat kelak bahwa di mana umatnya yang benar-benar mengikuti perintahnya dan umat-umatnya yang hanya berpura-pura mengikuti perintahnya. Terus sebagai pembawa kabar gembira. Jadi Nabi dan Rasul itu membawa kabar gembira kepada bagi umatnya yang mengikuti perintahnya, dan memberikan peringatan kepada umatnya yang tidak mengikuti perintahnya. Kita mungkin sudah ngantuk semua. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, kalau ibu ngomong ulet, saya ini kalau ulet. Kalau ular saya ini. Oke? Oke, 1, 2, 3, ular. Ulet. Ulet. Ular. Ular. Nah. Lagi ya. 1, 2, 3. Ulet. Ular. Ular. Nah. Lanjut ya. Kita akan ke mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat itu apa sih? Itu ada mukjizat itu apa? Kemampuan Yap, benar. Terus jadi mukjizat itu adalah melemahkan. Jadi Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul itu sebagai untuk memberitahu kepada manusia bahwa memang Nabi dan Rasul itu diberikan wahyu untuk umat manusia. Jadi diberikan mukjizat agar manusia percaya bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Mukjizat itu dibagi menjadi 2, yaitu mukjizat yang sebagai indrawi dan lokal, dan mukjizat yang non materi atau logis. Yang indrawi dan lokal itu berarti dia bisa dilihat tapi pada zaman Nabi itu lah. Seperti pada Nabi Ibrahim yang dibakar kan, dibakar dia masih hidup. Nah itu cuman kita bisa lihat pada zaman itu lah kan. Di sini kita tahu kan cak mana. Nah terus kedua tuh kapal Nabi Nuh. Cuman pas di zaman Nabi aja kan kita bisa lihatnya. Pas di sini tidak bisa kan.
Oke, lanjut yang bersifat non logis atau logis itu seperti Al-Quran. Atau kita bisa lihat sampai sekarang, itu baca Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad. Oke, kita lanjut halaman 175 tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sini siapa ada yang tahu sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Pintar, sidik, terus? Mana? Terus? Tablik, terus? Pintar, makna. Jadi sidik itu artinya benar. Jadi Nabi dan Rasul itu memang benar-benar menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Kedua itu mana? Artinya terpercaya. Jadi Nabi dan Rasul itu berarti orang yang menjaga kepercayaan. Jadi yang ketiga itu tablik, yang artinya menyampaikan. Jadi memang Nabi dan Rasul menyampaikan semua yang diberikan wahyu oleh Allah kepada manusia. Dan yang keempat fatonah, artinya cerdas. Jadi ada 4 sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Oke, di sini kan sifat-sifat wajib kan ada 4, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, coba kalian salah satu dari kalian berikan contoh di kehidupan sehari-hari kalian tentang 4 sifat-sifat wajib ini sudah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang berani? Ayo cepat. Ayo, ibu tadi aja ya. Ke Zahra. A few moments later. Kalau amanah kita diperintahkan ke gunung untuk bisa mengambil air ya. Itu pasti Zara turuti. Oh, bagus. Yang lainnya? Ada lagi dah? Rianti? Tidak. Tidak ada. Tidak. Alia? Tidak ada. Jadi kita tuh harus mengikuti apa sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Nah. Oke. Silakan duduk kembali Zara. Terima kasih. Tepuk tangan Zara. Hore. Jadi ada 4 sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Selanjutnya ada sifat mustahil yang dimiliki Nabi dan Rasul, seperti berkata dusta. Jadi Nabi dan Rasul tidak mungkin berkata dusta kan? Terus kitman artinya menyembunyikan. Jadi Nabi dan Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dan yang keempat artinya bodoh, karena mungkin Nabi itu bodoh. Terus yang ketiga itu sifat Nabi dan sifat jaiz. Itu berarti mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul, seperti makan, minum, tidur, mengantuk. Itu mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakter pada Nabi dan Rasul ulul azmi. Ada yang tahu ulul azmi itu apa? Ulul azmi itu Nabi yang diberikan kesabaran yang luar biasa. Pinter. Jadi ulul azmi itu memang Nabi dan Rasul yang diberikan oleh Allah itu kesabaran yang sangat luar biasa, kesabaran yang besar untuk menghadapi semua cobaan. Ada 5 Nabi yang memiliki gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad. Coba Aulia baca contoh keadaan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh memiliki kesabaran dalam berdakwah pada kaumnya. Meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya, Nabi Nuh tetap berdakwah mengajak kaumnya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal di atas gunung, beliau mendapat banyak ejekan dari kaumnya, tetapi tetap sabar, tabah, dan teguh hati dalam menjalankan perintah itu. Oke, bagus. Coba Rianti baca yang Nabi Ibrahim. Memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukuman Raja Namrud sebagai akibat dari dakwah yang dilakukannya, meskipun dihukum dengan dibakar. Tapi Nabi Ibrahim SAW sabar menjalaninya dan tetap teguh hati untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Coba Zahra baca yang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memiliki ketekunan yang luar biasa dalam berdakwah di wilayah kekuasaan Raja Fir'aun. Meskipun harus melawan Raja Fir'aun yang berkuasa, Nabi Musa alaihissalam tetap menjalankan tugasnya dalam berdakwah, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Selanjutnya coba Nabi Isa. Nabi Isa memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan luar biasa dalam menjunjung ketingginya menjalankan agama di tengah tekanan politik dari penguasa Romawi. Oke, bagus. Yang selanjutnya Nabi Muhammad itu memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam berdakwah, membebaskan umat manusia dari kegelapan perilaku jahiliyah menuju akhlak yang terpuji. Mungkin cuma itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Jadi di sini Ibu ada game. Nanti Ibu kasih soal, di sini jawabannya. Oke? Oke. A few moments later. Soal pertama. Di dalam penjelasan sifat wajib tadi ada 4, ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Di sini pengertian dari sifat sidik adalah cari. Baik. Pintar, baik. Lanjut sini. Lanjut ya, soal ke-2. Kan ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi ke-25 adalah Nabi Muhammad. Pintar. Lanjut, soal terakhir. Mukjizat Nabi apakah yang tidak terbakar oleh api?
Nabi Ibrahim pintar. Oke, begitu saja. Nanti kalian kerjakan di rumah halaman 180, oke? Oke. Jadi mungkin sudah waktu pulang. Boleh bisa kita ambil pada hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Iman itu berarti kepercayaan. Terus sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada sifat Siddiq, amanah, fatana. dan tablik. Terus sifat Jaisyah yang mungkin ada pada Nabi seperti makan, minum, tidur, ngantuk. Oke. Sifat mustahil berkata dusta dan bodoh. Terus nabi-nabi yang dapat gelar ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Musa, Isa, Ibrahim. Ibrahim, satu lagi Nabi yang diberi kapal, yang buat kapal. Nuh. Nabi Nuh, pintar. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita ambil pelajaran pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti tolong pimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.